Ya, slide berikut. Ya, coba dibaca. Bela negara itu apa? Salah satu mahasiswa membaca. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara, dijiwai kecintaan pada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, oke. Ya, jadi tidak hanya perilaku, tapi juga sikap ya. Sikapnya itu setuju atau tidak, mendukung atau tidak mendukung, itu sikap. Sikapnya apakah dia setuju atau tidak setuju bahwa membela negara ini merupakan hak dan kewajiban dari warga negara. Ya, maka dua hal itu harus dipadukan, sikapnya positif, perilakunya mendukung, perilakunya membela negara, didasari jiwa kecintaan terhadap tanah air, itu intinya ya, dalam rangka mempertahankan negara kita ini ya, agar tetap tegak berdiri. Jadi itu ya. Sekarang slide berikut. Apa slide berikutnya? Makna bela negara. Nah, apa makna dari bela negara? Silakan dibaca. Upaya mempertahankan atau menjaga atau memelihara negara tetap tegak dan jaya, memiliki ketahanan nasional. Ya, jadi kata-kata yang terakhir, memiliki ketahanan nasional, adalah merupakan buah dari bela negara, sehingga antara namun bisa dibedakan, nanti dibedakan dari pengertiannya. Pengertian bela negara berbeda dengan pengertian ketahanan nasional. Bela negara tadi ya, sikap dan terhadap negara. Kalau ketahanan nasional definisinya bukan itu. Ya, ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang dinamis. Kondisi yang dinamis dalam rangka tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia, bebas dari segala macam rongrongan yang berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nanti ada terlihat. Tapi intinya bahwa buah dari bela negara adalah ketahanan nasional. Atau dibalik, ketahanan nasional merupakan buah hasil dari bela negara. Itu ya. Ya, slide berikut. Silakan, slide berikutnya apa? Amanat Undang-Undang, Dasar Hukum Kewajiban Amanat Undang-Undang. 1. Undang-Undang Dasar. Ya, betul. Dilanjut, Pak. Suaranya terpental tuh, Mbak. Dasar Hukum Kewajiban Amanat Undang-Undang. 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3. Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 6B, Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu Pertahanan Negara. Kalau ada pertanyaan, sebenarnya bela negara itu atas dasar amanat undang-undang apa sih? Atau ada undang-undang apa saja yang isinya mewajibkan bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban
Tidak-tidaknya ada undang-undang yang mengharuskan, ya antara lain UUD 45, Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ya, namanya saja amanah. Ya. Terus kita laksanakan amanah 3 undang-undang tersebut. Ya, lanjut. Ya, silakan lanjutkan. Bentuk-bentuk bela negara. 1. Bela negara secara fisik. A. Menjadi anggota TNI. B. Pelatihan dasar militer. Program Ratih Rakyat Kelatih. Unsur-unsur resimen mahasiswa, pertahanan sipil, organisasi pemuda yang ikut pendidikan dasar militer. Ya, jadi salah satu bentuk atau jenis bela negara adalah bela negara fisik, yang menggunakan kekuatan fisik, ya tentunya juga dengan akal ya. Jadi kekuatan fisik untuk membela negara itu dikelompokkan menjadi bela negara fisik. Siapa saja yang termasuk ini? Ya jelas, itu Tentara Nasional Indonesia. Apakah hanya itu? Tidak. Resimen mahasiswa yang terlatih ikut latihan dasar kemiliteran, kalau dia membela negara, maka bentuk bela negara yang dilakukan adalah bela negara fisik. Selain itu siapa? Hansip, pertahanan sipil yang ada di desa-desa itu juga ya, bisa dimasukkan dalam kelompok bela negara yang fisik. Ada Banser, Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Ada Kokam, Korps Keamanan Muhammadiyah. Ada PP apa itu? Yang Pendidikan Pemuda Pancasila. Kalau dia ikut latihan dasar tentang kemiliteran yang dilaksanakan oleh TNI atau oleh ada akademi itu, ada akademi di Jakarta namanya Akademi Bela Negara, itu misi hormat. Maka mereka yang sudah dilatih itu jika itu bela negara, maka itu bela negara yang fisik. Jadi latihan dasar kemiliteran yang dia dapatkan dalam membentuk fisik dan mentalnya dia. Ya, selanjutnya slide berikut. Apa? Tentang apa itu? Fungsi ratih. Nah, ini untuk menjawab ya, kekhawatiran kalau rakyat dilatih tentang bela negara, apakah itu tidak berarti mempersenjatai rakyat? Jawabannya tidak, ya, karena hal-hal yang dilatihkan itu hanya dasar-dasar saja. Jadi bagaimana menggunakan senjata-senjata berat, ya paling hanya bagaimana cara membongkar senjata, bagaimana cara menembak, bagaimana cara, ya intinya dasar-dasar saja. Jadi tidak dikhawatirkan bahwa memberikan latihan dasar kemiliteran bagi resimen mahasiswa, bagi ormas kepemudaan, itu bukan termasuk mempersenjatai sipil, sehingga disebut militer sipil yang dipersenjatai. Ini merupakan apa? Ya, merupakan bahwa setiap warga negara wajib ikut membela negara. Ya, silakan. Slide berikut. Tentang apa? Dasar pemikiran gagasan ratih. Bukan Nah, militer. sama sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan tadi. Apa selanjutnya? Bela negara non fisik. Nah,
sekarang tadi dikatakan bahwa Fisik. ya, macam bela negara tidak hanya fisik, tapi juga bisa non fisik. Siapa yang termasuk kategori bela negara yang non fisik? Tidak lain adalah para profesional, mereka para sarjana yang mengabdikan diri dalam bidang profesinya secara linier. Contohnya begini, sarjana kesehatan masyarakat. Anda sarjana gizi ya? Sarjana gizi itu bekerja di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa juga di perusahaan-perusahaan produk-produk makanan minuman. Kalau Anda bekerja di situ, maka pekerjaan Anda di situ juga termasuk bela negara yang non fisik. Kenapa? Anda menggunakan keahlian untuk bekerja sesuai dengan kompetensi Anda. Ya, slide berikut. Apa? Silakan dibaca. Apa ini? Tujuan Tujuan dari bela negara yang non fisik. Apa tujuannya? Silakan dibaca. 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa bernegara. 2. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. 3. Pembekalan mental dan spiritual agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan hak asasi manusia. Ya, jadi ya, sekarang jelas ya. Ini terlihat jelas. Jadi inti dari tujuan dari bela negara non fisik ini meningkatkan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, tidak kalah pentingnya tujuan dari bela negara non fisik yang lain adalah memberikan bekal mental dan spiritual. Orang mental dan spiritnya akan tertempa jika harus dilatih. Nah, sementara latihan yang bagus adalah latihan dasar kemiliteran, termasuk tata upacara militer, baris berbaris secara militer. Itu bisa menempa fisik dan mental Anda, tidak jadi cengeng. Itu ya. Ya, lanjut. Nah, ini. Pak, apakah tentara yang sudah bekerja diangkat jadi tentara nasional, kemudian apakah sarjana yang sudah bekerja, itu otomatis dia sudah membela negara? Jawabannya belum tentu. Nah, kalau begitu, apa indikator dari warga yang sudah ikut bela negara? Ya, indikator atau cirinya, ya dia rela berkorban. Nah, kalau pamrih, ya mohon maaf, belum rela. Apa ya kriteria dari rela berkorban dalam membela negara? Nah, kriteria ciri dari dia rela berkorban jiwa dan raga, rela berkorban spiritual dan material, rela berkorban waktu. Nah, kalau dia belum merelakan, itu berarti diragukan apakah dia sudah membela negara, akan membela negara atau belum. Nah, coba ini ciri rela berkorban dalam membela negara. Silakan dibaca. Ciri-ciri rela berkorban. Yang pertama, suka memberi bantuan pada orang lain. Yang kedua, gemar berbuat kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, menghindari sikap egois dan masa bodoh. Yang keempat, selalu perhatian pada kepentingan umum. Yang kelima, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Ya, berarti itu pengorbanan Anda. Anda sudah mau melepas sikap dari egois Anda demi kepentingan orang lain, demi kepentingan masyarakat, itulah ciri Anda rela berkorban. Nah, rela berkorban ini dijadikan dasar kriteria seseorang sudah bela negara. Tadi ya, gemar berbuat kebaikan kepada orang lain. Berarti kan melepas ego, kepentingan diri sendiri demi kepentingan umum. Itu intinya. Berkorban uang, berkorban harta, berkorban perasaan. Korbankan hal-hal tersebut ya, demi kepentingan umum, demi kepentingan negara. Ya, memang susah. Makanya itu dijadikan salah satu wujud dari ya, ciri ya, dari membela negara. Pak, kalau semua minta bayaran, ya kalau bayaran itu memang merupakan sudah hak dan kewajiban dia untuk menerima upah, ya enggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan yang paling depan, ya. Sehingga semuanya demi kepentingan sendiri. Wah, ini uang saya kok. Orang lain enggak bisa. Ini hasil jerih payah saya kok. Ya enggak bisa. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Ya. Karena salah satunya dia harus rela berkorban. Korban apa? Korban jiwa dan raga, korban perasaan, korban waktu. Demi kepentingan umum. Ya, yang kedua, selain rela berkorban, setia terhadap negara. Silakan, slide berikut. Nah, apa ciri-ciri ya, warga negara yang setia terhadap bangsa dan negara? Ya, silakan dibaca. Setia terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, setia terhadap ideologi negara, konstitusi, peraturan, perundang-undangan. Yang ketiga, menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. Dan yang keempat, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibaca Anda tadi, salah satunya menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. Apa sih lambang kedaulatan negara kita? Bisa bahasa, bisa bendera, bisa lagu, bisa lambang yang lain. Kalau Anda menghormat bendera pada waktu naik upacara bendera, itu merupakan kesetiaan Anda kepada negara. Kenapa? Negara dilambangkan dengan bendera. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Anda ikut menyanyikan, maka itu pertanda bahwa Anda setia terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Lagu Indonesia Raya merupakan lambang dari bangsa dan negara kita. Mengakui Pancasila sebagai dasar negara, ya, itu juga merupakan wujud dari kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Pak, kita menghormat bendera pada saat naik. Apakah itu tidak kultus individu, Pak? Ya, jawabannya tidak, ya. Karena ya niat kita menghormat bahwa oh ya, bukan menyembah. Tidak ya. Jadi kalau menyembah bendera tidak boleh, tapi kita menghormat bahwa itu lambang negara. Tidak merupakan kultus individu atau kultus sesuatu. Ya, ciri yang ketiga selain rela berkorban, setia terhadap negara, cinta terhadap tanah air. Apa ciri-ciri dari cinta terhadap tanah air? Silakan dibaca. Ya, apa? Ciri-ciri dari cinta tanah air, satu, tidak mementingkan rasa pamrih dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Dua, mencintai budaya bangsa. Ketiga, bangga menjadi bangsa dan tanah air Indonesia. Empat, mengembangkan pergaulan untuk mempererat persatuan.
Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Itu di baris kedua menyebutkan mencintai budaya bangsa. Budaya bangsa ini banyak, ya, bisa budaya daerah, bisa budaya regional, bisa juga budaya daerah yang berskala nasional. Ya. Anda harus cinta. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa definisi dari bela negara adalah sikap dan perilaku yang didasari kecintaannya. Kalau dasarnya cinta, ya Anda disuruh apapun mau. Tuh, kamu kan punya pacar tuh. Ya. Jadi kamu cinta sama pacarmu, kamu dicintai sama pacarmu. Sama, dia minta apa, mesti kamu lakukan. Ya. Jadi itu dasarnya mencintai budaya bangsa, ya, bisa budaya seni tari, ya, bisa budaya seni suara, bisa budaya lain. Anda cinta pada itu. Nah, harusnya kalau Anda mencintai, maka itu salah satu ciri dari bela negara. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan tegas dijawab, Anda orang mana? Indonesia. Bangga, contoh yang lain, bangga menjadi mahasiswa Unimus. Bawa tuh jaket alma mater pada waktu upacara-upacara yang terkait dengan kegiatan akademis. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ari Susanti, mahasiswa Panjat Tebing pada waktu di Jakarta, dia membawa jaket alma mater Unimus biru itu, dan dia pakai pada saat makan malam. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa dia ya, cinta terhadap alma mater. Kepada negara juga sama. Ya, slide berikut. Nah, ini tujuan bela negara, antara lain, ya, berbuat sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Anda lulus sarjana, kok tidak bekerja? Ya, tidak apa-apa. Yang penting saya ikut ya, yang terbaik pada bangsa dan negara. Saya ingin bekerja, boleh. Saya ingin jadi ASN, boleh. Tidak jadi ASN, nggak masalah. Ya, silakan. Slide berikut. Fungsi bela negara, ya intinya kita ingin menorehkan sejarah yang paling baik. Orang yang sudah membela negara pasti namanya akan dikenal. Bisa dalam perangko, bisa dalam jalan. Jadi orang-orang itu namanya diabadikan. Kenapa? Dia sudah menorehkan sejarah. Ya. Silakan. Slide berikut. Nah, sebelum lari ke ketahanan nasional, untuk yang terkait dengan bela negara, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Apa pertanyaannya, Pak? Saya Hanafiah, NIM 166, lambang negara. Jadi apabila kita terlalu sering menggunakan bahasa asing atau mencampurnya antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, negara bukan ya, Pak? Kecintaan terhadap lambang negara yang berbentuk bahasa. Ya kalau sama sekali tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, ya berarti dia belum membela negara. Ya, boleh menggunakan bahasa asing, boleh, ada aturannya. Tapi bahwa bahasa di Indonesia, bahasa Inggris, ya nggak benar juga. Bahasa Jawa, bahasa Kalimantan nggak benar juga. Ya, jadi bahasa kita, bahasa nasional. Ya, bagus. Sekarang gantian, Bapak yang bertanya. Anda besok lulus jadi sarjana gizi. Amin, itu ya.
Anda bekerja di bank, itu di Unimus kan ada bank syariah, ada bank Platinum, ada bank BPD. Ya. Anda di situ di front office di bagian pelayanan. Apakah itu termasuk bela negara yang non fisik? Sarjana gizi yang bekerja di bagian pelayanan nasabah di bank. Bela negara non fisik atau fisik? Non Atau bukan bela negara? non fisik. Non fisik. Ya? Ya? Non fisik. Non fisik? Fisik. Fisik? Iya, Pak. Non fisik. Non fisik alasannya. Izin menjawab, Pak. Ini Bapaknya putus-putus ya? Bapaknya hilang.
maupun yang non fisik gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke ketahanan nasional. Silakan dibaca. Definisinya seperti apa? Bukan? Ya, slide berikut. Nah, silakan dibaca. Ini apa? Ya. Yang ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas, Ya. kelangsungan. Kata kuncinya itu pada kondisi yang dinamis, bukan statis. Jadi sesuai dengan keadaannya. Dalam rangka apa? Mempertahankan dari rongrongan. Rongrongan yang berupa AGHT itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa juga berasal dari luar negeri. Ya, slide berikut. Ya. Ini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sering disingkat AGHT. AGHT bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Yang langsung, para penjajah itu datang lagi. Atau bukan datang lagi, ya, tetangga mengklaim bahwa itu wilayah miliknya. Contohnya Natuna mengklaim, oh itu wilayah negara Malaysia, oh itu wilayah negara Cina. Nah, mereka menduduki, mencaplok, itu juga merupakan ancaman. Karena apa? Ada serangan, ya. Ada serangan, ada upaya untuk ya, mengambil alih. Nah, juga yang di darat, batas wilayah yang dengan di Kalimantan Utara tuh, ya, patok batas wilayah negara Kalimantan Utara, Sarawak, itu berpindah merupakan ya, langsung. Kalau yang tidak langsung, ini kita dijajah elektronik, kita dijajah kebudayaan, mau tidak mau kita akui bahwa semua alat komunikasi itu semuanya impor. Ya, nah ini alat perang juga ketergantungan pada luar negeri. Maka ada lagi itu di Irian bersenjata, ingin memisahkan diri dari negara kita, mereka dengan nama macam-macam. Tapi mereka melakukan kriminalitas, membunuh orang, kemudian merampas hasil
Hal-hal yang semacam ini merupakan ya, ancaman. Tidak kalah pentingnya juga kita ada rongrongan yang dari luar negeri, isu-isu teroris, ya itu juga merupakan ancaman. Ya, baik, berikut. Ya, berikut. Nah, kalau ini ya siapa yang bertanggung jawab terhadap ketahanan nasional? Ini Lembaga Pertahanan Nasional, sering disebut Lemhanas. Jadi bukan TNI, bukan Polri, tapi lembaga yang berkewajiban ketahanan nasional, bertanggung jawab ini Lemhanas. Ya, dipimpin oleh seorang gubernur, yang namanya Gubernur Lemhanas. Jadi gubernur tidak mesti punya wilayah. Lemhanas tidak punya wilayah. Gubernur bank juga tidak punya wilayah. Jadi ada gubernur yang punya wilayah, gubernur kepala daerah, gubernur Lemhanas, gubernur bank itu tidak punya wilayah. Ya, slide berikut. Nah, ini adalah 8 langkah, 8 alat yang bisa digunakan untuk mempertahankan dari AGHT. Karena 8 sering disebut asta. Asta itu 8, panca itu 5. Kalau dwi itu 2. Jadi kalau teman Anda namanya dwi, itu berarti anak yang kedua. Mbak Tri atau Mas Tri itu anak yang ketiga. Nah, asta ini 8. Gatra itu upaya untuk mempertahankan. Jadi kalau digabung, asta gatra adalah strategi untuk mempertahankan dari AGHT. Ya, silakan. 8 ini apa saja? 1. Aspek geografis, yang kedua demografis, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat ideologi, yang kelima politik, yang keenam ekonomi, yang ketujuh sosial budaya, yang kedelapan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau kamu sulit mempertahankan, mengingat 8 ini apa saja, Anda bagi 2. 8 itu terdiri dari 3 dan 5. Yang 3 itu 1, 2, 3. Aspek geografis, demografis, dan sumber daya. Ini dikelompokkan menjadi aspek alami, alamiah. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 ini disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. IPOLEK Sosbud Hankam. Itu bukan aspek alami, tapi itu aspek sosial. Ya, nah, sekarang kita coba apa yang dimaksud dengan aspek geografis, merupakan strategi dalam mempertahankan rongrongan AGHT. Letak geografis negara kita ini sangat strategis. Nah, kestrategisan letak geografis ini harus dioptimalkan. Jadi mengoptimalkan letak geografis yang sangat strategis, berada di lintasan antara 2 benua, ya, benua Asia sama benua Australia. Jalur laut kita ini adalah jalur yang terpendek untuk menghubungkan antara dari sebelah timur ke sebelah barat. Itu yang paling pendek untuk laut. Sehingga banyak orang yang kesengsem dengan letak geografis negara kita. Bukannya kesengsem, ya memberikan ancaman. Buat karena ingin ini letaknya sangat strategis, karena rumah Anda yang terpencil jauh, ya, untuk menjangkaunya sulit, harganya murah. Nah, itu merupakan peluang kalau dioptimalkan bisa untuk mempertahankan negara. Jadi kesimpulannya,
aspek geografis adalah letak geografis yang sangat strategis. Yang kedua, aspek demografis. Jumlah penduduk kita banyak. Banyaknya jumlah penduduk ini merupakan aset. Contohnya 1 lidi. Kalau lidinya semakin banyak, semakin kuat sapu untuk membersihkan yang kotor-kotor. Makin kuat untuk menggebuk hewan. Sama juga jika Indonesia ya, bisa mengoptimalkan jumlah penduduk yang banyak, ya, bisa merupakan kekuatan untuk mempertahankan AGHT. Berapa jumlah penduduk kita? Hampir 1/4 miliar, 250 juta, 4 besar di dunia. Ya, Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Alam kita memiliki sumber daya yang berlimpah ruah, ya, baik alam daratan maupun alam kehutanan maupun di laut. Di bawah laut itu banyak mutiara, minyak, di bawah daratan juga sama, ada air. Harus dioptimalkan. Seperti amanat pasal 33, bumi dan air serta kekayaan alam. Di dalamnya digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Nah, 3 aspek itu aspek alami. Karunia dari Allah. Kita diberi letak yang strategis, kita diberi penduduk yang jumlahnya yang kaya. Nah, 4, 5, 6, 7, 8 ini aspek sosial, ideologi. Negara kita punya ideologi. Sebagai politik kita, politik luar negeri dan aktif. Yang juga ada partai politik yang bisa politik kita bebas dengan negara tertentu, itu juga hak kita. Ya, sebentar lagi masuk lagi. Sosial budaya kita, ya, ini budaya daerah lokal, ya harus kita pertahanan dan keamanan kita, karena kita negara kepulauan, maka ini harus dioptimalkan. Maritim, ya. Ya, saya kira pertemuan siang ini cukup. Ada pertanyaan? Ada yang masih bergabung? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, kalau tidak ada yang pertanyaan, Bapak ingin tanya. Kalau korupsi, ya, yang banyak dan uangnya yang dikorup juga banyak, itu merupakan apa itu? A, G, H, atau T? Halo, ada yang bisa menjawab? Korupsi
yang banyak kalau dikaitkan dengan rongrongan tadi, apakah ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan. Halo? Aku Juliana. Ya? Apa? Merupakan apa? Apa? Korupsi? A, G, H, atau T? Halo? Anda masih bergabung? Masih Pak. Lagi ya, jawabannya apa? Halo, si Pen. Ya udah, Anda. Iya, Pak. Apa? Korupsi itu? Apa? Korupsi itu? Kalau menurut saya gangguan, Pak. Gangguan, hambatan ya. itu juga bisa, Jadi Pak. hambatan dalam tercapainya keadilan. Ya. Kalau gangguan itu Anda merasa terganggu, ya, misalnya ya, pencemaran lingkungan, bahan tambahan makanan yang ada di gizi sehingga nilai gizinya berturun, ya, banyaknya BTM di dalam makanan kita. Apa itu? Ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan? Nah, sekarang terakhir, membanjirnya tenaga-tenaga ahli dari luar negeri sehingga ya sarjana gizi, sarjana kesehatan lain merasa tersaingi. Ini apa ini? A, G, H, atau T? Ancaman, Pak. Ancaman. Anda kalah saing. Ini bagi Anda merupakan apa? Suatu ancaman atau suatu? Anda harus berkompetisi. Suatu Ancaman, Pak. masa kalah tantangan. Gitu ya. Nah, agar supaya Anda tidak salah letak, maka Anda baca definisi di kamus besar, gangguan apa, hambatan apa, dan tantangan itu apa. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Adakah yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Nah, yang bilang cukup siapa? Tolong Anda mewakili Bapak menutup pertemuan ini. Halo, yang bilang cukup? Suaramu? Iya, Pak, Tidak. saya. Ya, Ria ya. Ria Kirani.